Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanlah dari apa yang Allah berikan. Allah yang rizkikan kepada kalian. Razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik itu berbentuk manusia ataupun berbentuk jin. Syaitan itu musuh yang nyata. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari dua ayat tersebut di atas, kita mendapatkan pelajaran bahwa pertanian, peternakan, Allah semualah yang mengatur itu. Kita berusaha, kita mencoba beternak, berusaha beternak dengan cara yang baik, dengan cara yang tertata rapi, dari mulai purnya, kandangnya, apanya, terus hasil penjualannya. Jangan pada saat kita panen, jual, lupa bahwa hari esok pun harus tetap dijaga. Saat itu ada uang, saat itu juga semuanya dibeli. Bahkan hal-hal yang memang kadang tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting untuk digunakan, dibeli. Yang penting punya karena tetangga kita punya. Itu bahaya. Ya, yang penting punya karena tetangga kita punya. Kalau kita nggak punya, nanti apa kata tetangga? Atau kan ini hasilnya lagi bagus-bagusnya, saya beli. Contoh umpamanya beli kulkas. Udah ada kulkas di rumah, udah ada lemari pendingin, udah ada apa semua. Beli kulkas gedean. Yang kecil bingung akhirnya. Akhirnya yang kecil dengan mubazir, ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, dengan sangat ada tempatnya, akhirnya lemari kulkas buat pakaian baju, buat pakaian, atau buat naruh piring, buat ini. Itu namanya tidak pada tempatnya. Padahal itu untuk pendingin. Atau umpamanya beli mobil tapi nggak bisa bawa mobilnya, akhirnya hanya kebutuhan setiap pagi, mobilnya cuma buat nyalain musik doang, radioan sampai akinya mati. Ntar beli lagi akinya, sampai usia mobil itu 6 bulan, belum pernah jalan sedikit pun, tapi sudah buat main musik sampai ganti aki sampai 6 kali. Ya. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan kalau kita lagi panen, gunakanlah. Makanya kami keempat menjadi mitra dari Bapak Ibu sekalian, dari mulai kita menanam, kita mengaji bersama-sama mengenai Al-Quran, menanamnya, kita dari pemupukannya, dari apanya, kita ikut bermitra, Pak. Kita ikut mengawasi, kita ikut mencari solusi jika terjadi umpamanya. Contoh saat ini kita masih fokus di cabai, ya. Kalau banyak ada uret, ada pate, ada apa, kita mencoba mencari solusinya bersama-sama. Tidak serta-merta petani kita tinggalkan begitu saja, tidak. Kita berusaha untuk hadir di antaranya. Begitu juga nanti setelah panen, kita juga menjadi partnernya Bapak Ibu untuk menyimpan hasil panennya. Kenapa kok kita harus ikut campur posisi penyimpanannya tentang mengenai hasil panen, hasil jualnya? Karena di situ ada nilai investasi Bapak Ibu, jangan lupa. Ya, baik milik investor ataupun milik keempat itu sendiri dari uang sedekah, tetap itu ada nilai investasinya. Sehingga nanti pada saat hasil akhir Bapak Ibu bisa berangkat umroh, Bapak Ibu memiliki nilai lebih daripada hasil pertanian, Bapak Ibu memiliki modal untuk melanjutkan lagi, membuat kontrak baru. Pak, bagaimana dengan petaninya? Silakan, petaninya mau bermodal sendiri,
boleh ikut dengan sistemnya keempat lagi, atau mengikuti modal yang kemarin sudah ada yang dari investor lain, boleh. Kita harap setelah 2-3 kali panen, Bapak Ibu para petani sudah bisa menjadi pemilik modal, sehingga untuk tetangganya, untuk ke kiri kanannya, untuk depan belakangnya, nah, Bapak Ibu lah yang menjadi pemodal itu ke depannya. Selain Bapak Ibu juga menjadi petani juga, nah, hasilnya semakin berlipat-lipat. Nah, pada saat itulah kemakmuran, pada saat itulah yang namanya oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ya, kita ingin menjadi masyarakat madani, masyarakat yang dibangun, disongsong, dikembangkan oleh rakyat itu sendiri. Nah, tapi kalau tidak ada manajemennya, tidak ada sistemnya, ya, tidak ada di situ yang menjadi sistem bakunya, nah, yang terjadi antar masyarakat terjadilah keributan atau saling pemikiran yang berbeda-beda, saling iri, saling dengki, yang namanya hasud ada selalu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan sistem, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا الصادقون. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, katakanlah, la ajidu fima uhiya, tidak aku dapatkan, tidak aku peroleh di dalam wahyu, fima uhiya, wahyu yang aku terima, ilayya, ya, wahyu uhiya ilayya, muharramun, hewan, atau muharramun, sesuatu yang diharamkan Allah, ala ta'imin, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk orang-orang, ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna, ya, terhadap makanan yang akan dimakannya, yat'amuhu, yang dimakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali makanan tersebut berbentuk mayit atau bangkai, au daman masfuhatan, atau darah yang mengalir, ya, au lahman khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijs, sesungguhnya daging babi adalah kotor. Au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau hewan-hewan tanpa menyebut nama Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan, Allah memerintah atau mengatakan kepada Rasulullah katakan, wahai Muhammad, katakan,
Saya tidak mendapatkan, kata Muhammad. Ya, suruh mengatakan oleh Allah, saya tidak mendapatkan dalam wahyu saya makanan yang diharamkan kepadaku. Illa ayyakuna maitah, kecuali makanan tersebut atau hewan tersebut dalam kondisi mayit atau bangkai, atau daman masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir kalau dia dikeringkan jadi apa namanya Pak Adha, kalau darah yang dikeringkan lama-lama kayak jadi ati, itu orang itu kadang-kadang rumah makan itu dijual. Jamus ya, jamus apa marus? Marus apa Iya, jamus ya marus. namanya? Marus ya. Nah, marus. Nah, itu haram. Aulahma khinzir. Nah, Bapak Ibu, di sini predikat pertama haram adalah bangkai. Maka bangkai tidak boleh dimakan sama sekali. Kecuali ada pengecuali nanti. Ya. Audaman masfuhan, itu pun predikatnya di atasnya lahmun khinzir. Baru masuk lahmun khinzir. Daging babi. Ya. Au kisman, atau hewan yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah kemudian menyampaikan juga, Muhammad sampaikan juga, famanitturra, apabila kalian dalam kondisi darurat, ghaira baghin wala adin, yang kamu sendiri dalam kondisi itu kamu gak mau, tapi mau gimana lagi, terpaksa. Nah, barang siapa dalam kondisi darurat atau terpaksa, maka boleh-boleh saja, wala adin, ya, selama tidak melampaui batas, selama tidak melampaui batas, wala adin. Oke, Pak. Tapi tidak melampaui batas. Contohnya kayak seperti waktu saya sampaikan, di gurun beramai-ramai, ya, nggak ada air, nggak ada hewan, nggak ada apapun, yang ada bangkai teman kita, bangkai teman kita manusia, nah, bangkai teman kita, sehari 2 hari, wah sudah sangat kondisinya tidak memungkinkan lagi. Kalau kita nggak ada asupan lagi nih, kondisi sudah sangat bahaya. Maka darah yang ngucur pun boleh buat minum, tapi tidak boleh berlebihan, hanya sebatas sudah mengisi, bukan sampai kenyang. Ya, sudah mengisi, tidak sampai kencang. Apalagi kalau hanya sekedar lahmul khinzir, ya, hewan daging babi atau makanan-makanan yang haram, memang sudah dihadkan haram, ya, sudah ditentukan keharamannya, itu boleh dalam kondisi-kondisi yang sangat terdesak. Tapi kalau tidak ada alasan untuknya. Jangan sekali-kali mencari-cari alasan. Ya, kalau tidak, jangan mencari-cari alasan atau pembenaran. Nah, wala adin, diperbolehkan, kata, silakan aja, tapi jangan melewati batas. Wa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa 'alal ladzina hadu, dan bagi orang-orang hadu ini kalau secara bahasa Arab adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi di dalam surat ini katakan hadu, di sini berartikan Yahudi, orang-orang Yahudi. Ahramna kulladzi tufur, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ya.
berkuku, banyak binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanam, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemaknya. Lemaknya dari binatang kedua tersebut haram untuk orang Yahudi. Ya, diharamkan oleh Allah. Haramnya lemaknya, kulitnya, apa itu gak boleh. Haramna alaihim suhumahuma. Suhumahuma itu lemak dari bagor atau sapi atau kerbau, wal ghanam atau kambing dan kambing, ya. Illa ma hamalat zuhuruha. Illa ma hamalat zuhuruhuma. Selain lemak yang melekat di punggungnya. Ribet banget orang Yahudi, diharamkannya oleh Allah. Yang berkuku, ayam kan berkuku, apalagi macam-macam berkuku, ya, repot. Kambing pun lemaknya nggak boleh, kecuali yang ada di punggungnya, yang melekat. Ya, awil hawaya, ya, atau yang di perut besarnya, ya, awil hawaya au makhtalata bi'azmin, atau yang bercampur dengan tulang. Lemak yang bercampur dengan tulang, lemak yang ada di usus besar, ya, lemak yang ada di usus besar, lemak yang nempel di punggung, itu baru halal untuk orang Yahudi. Selain itu haram. Yaitu daging-dagingnya halal, tapi lemaknya nggak boleh tersentuh. Dzalika jazainahum bibaghihim. Demikianlah kami hukum mereka yang disebabkan bibaghihim. Baghi itu adalah kedurhakaannya. Bibaghihim, dengan karena kedurhakaannya. Allah hukum orang Yahudi. Demikianlah jazainahum. Aku berikan pahala, maksudnya aku ganjar dia bibaghihim. Berarti kalau ganjaran yang bentuknya jelek, maka itu hukuman. Bibaghihim, karena kedurhakaannya dia. Nah, disebabkan kedurhakaannya dia. Wa innas shadiqin, kata Allah. Menyampaikan bahwa sesungguhnya kami, Allah itu maha benar. Wa innas shadiqin. Wa in kadzabu faqul rabbukum dzu rahmah wasi'ati wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Fa in kadzabu, apabila, fa in kadzabuka ya Muhammad, jika mereka orang-orang tersebut menipumu, faqul rabbukum, dan katakanlah Tuhanmu dzu rahmah, maha menyayangi, maha mencintai, memiliki cinta yang sangat luas, dzu rahmah, wasi'atin, yang sangat luas, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaum, dan siksanya wala yuraddu, dan wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Maksudnya apa? Siksa tersebut tidak akan bisa kaum-kaum berdosa itu menanggungnya atau menolaknya, menghindarinya. Nah, Allah menyampaikan
فإن كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Sadaqallahul azim al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 141 hingga 142, kemudian saya loncat ke 145 ya, hingga 147 kita mendapatkan keterangan dari Al-Quran bahwa Allah menyampaikan dari sisi pertanian, peternakan, an'am ya, kemudian dari hewan-hewan yang sesungguhnya Rasulullah terima dalam wahyu itu tidak ada yang haram kecuali yang disebut-sebutkan haram tadi ya. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah yang mengucur, kemudian dikeringkan jadi marus, jadi macam-macam ya, atau daging babi dan teman-temannya, atau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu barang hewan-hewan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada kaum bahwa inilah yang Allah haramkan. Kemudian Allah kasih tahu juga kepada kaum Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Allah pernah memberikan yang lebih berat daripada ini. Diharamkannya hewan dengan kondisi-kondisi tertentu kepada orang Yahudi. Ya, itu lebih berat. Kadzalika dzalika jazainahum bibaghyihim. Begitulah Allah memberikan ganjaran yang setimpal terhadap orang-orang Yahudi atas kedurhakaannya. Maka Bapak Ibu, dalam kita nanti menikmati atau menjadi petani atau mitra petani atau menjadi peternak atau mitra peternak yang baik, yang sesuai ajaran Allah, kita jangan lupa dengan harus infaknya harus ternai supaya kita mendapatkan halalnya, supaya kita mendapatkan berkahnya dari hewan tersebut, dari hasil tersebut. Mohon maaf. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya Allah yang tahu dengan makna sesungguhnya. Rasulullah pernah memberikan doa kepada Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, diberikan doanya, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, karena sesungguhnya hanya Allah yang memahami ta'wil daripada Al-Quran itu sendiri, memaknainya secara harfiah maupun memaknainya secara ta'wil. Ta'wil itu secara pemaknaan yang tidak secara harfiah. Mungkin ada rahasianya, mungkin ada sebab turunnya, mungkin ada berbagai macamnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dari Quran yang kita baca bersama-sama ini mendapatkan pahala yang dalam setiap satu hurufnya kita mendapatkan 10 harakat, 10 kebaikan. Semoga Allah berikan itu kepada kita, kemudian jadikan apa yang kita baca menjadi hujjah, menjadi nur, menjadi imam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin saya sampaikan bahwa rencana saya tanggal 18 itu saya umroh, tapi sampai hari kemarin belum ada kejelasan visa, dan alhamdulillah sampai hari ini pun belum ada kejelasan visa. Jadi masih menunggu, posisinya sedang hari ini sudah tanggal 13 Mei. Apabila tidak jadi berangkat, berarti ya tidak dapat visa. Kalau tidak dapat visa ya berarti tidak jadi berangkat. Mohon doa Bapak Ibu agar posisi kabar tersebut segera
saya dapatkan supaya jamaah yang lain lebih tenang. Demikian yang dapat saya sebelum kita tutup belajar Iqra bil Qalam kita hari ini dengan metode follow the line. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mohon penulisannya diselesaikan serapi mungkin, jangan terburu-buru, tapi gunakan waktu luang hanya untuk menulis Al-Quran. Usahakan waktu luang Bapak Ibu untuk menulis Al-Quran. Jika memang tidak ada sesuatu yang lebih yang urgent saat itu untuk kehidupan, untuk kelangsungan bermasyarakat, untuk sosial, untuk yang lainnya, gunakanlah waktu untuk menulis Al-Quran. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita hari ini kita tutup, kita sudah bisa menutup apa belum Pak Adha? Ya, sudah bisa Gus. Sudah bisa ya? Baik, sebelum kita tutup hari ini, kita sama-sama membaca doa khatmil Quran agar Al-Quran menjadi imam buat kita semua. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga yang kita pelajari hari ini manfaat hingga yaumul akhir. Semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang tidak baik, harta yang haram, harta yang panas. Semoga kita taat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah dalam setiap harta kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihna, cerdaskanlah, berilah kami pemahaman, faqihna fiddin, kepada ilmu-ilmu agama, wa 'allimni ta'wil, wa 'allimna ta'wil, dan ya Allah ajarkanlah kepada kami takwilnya Al-Quran, sehingga apabila itu menjadi bisa kita takwilkan, maka kita takwilkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu dalam kondisi baik dan sehat, pertanian juga sehat, Bapak Ibu investor juga dalam kondisi yang sehat. Demikian hari ini saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.